Kemudian terkait dengan ASN sebagai pelayan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain tugas dan fungsi yang melekat pada pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Peran tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Di antaranya yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Kemudian dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik, antara lain yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanah konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati seperti gedung, peralatan, gaji bagi ASN, protokoler, dan sebagainya dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, ASN harus paham bahwa warga negara adalah atau tuan dan ASN adalah klien atau pelayan. Konsekuensinya, ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya masyarakat yang harus mengikuti kehendak ASN. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Kemudian terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. Pada tanggal 27 Juli 2021,
Presiden Joko Widodo meluncurkan core values dan employer branding ASN tersebut yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke-62. Core values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Core values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yaitu ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Kode etik juga terkadang dibuat untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, yang terkait dengan konflik kepentingan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, jika terjadi konflik kepentingan, maka aparatur ASN harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Contoh perilaku spesifik dapat juga berupa bagaimana penerapan SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan Employer Value Proposition atau Employer Branding ASN, yakni bangga melayani bangsa. Kebanggaan memberikan pelayanan terbaik membantu kita memberikan hasil optimal dalam melaksanakan tugas pelayanan. Prinsip melayani juga menjadi dasar dan perlu diatur dengan prosedur yang jelas. Pelayanan yang diberikan aparatur harus merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah. Standar mutu layanan pada institusi pemerintah dapat dibedakan dalam dua paradigma, yaitu yang pertama, standar berbasis peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Alasan lain yang mendasari pentingnya nilai berorientasi pelayanan bagi seorang ASN adalah untuk menghasilkan suatu paradigma berpikir bahwa ASN harus seoptimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga diharapkan ada perubahan mindset yang mempengaruhi ASN dalam bersikap dan menghasilkan output atas perubahan mindset atau paradigma dan perubahan sikap tersebut. Baik atau buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia secara nyata akan tercermin juga kepada hasilnya. Kemudian terkait dengan materi berorientasi pelayanan. ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Dari berbagai sumber,
Definisi nilai dasar sendiri adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya. Sedangkan kode etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang ditunjukkan dalam sikap atau perilaku terhadap apa yang dianggap atau dinilai baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Adapun kode perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik. Berikut panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan diantaranya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Masyarakat merupakan unsur penting dalam terciptanya suatu pelayanan publik. Pengertian masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar mutu pelayanan yang berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Misalnya, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen. Kebutuhan dan harapan tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, konsep mutu dalam konteks ini menuntut sikap responsif dan empati dari petugas pemberi layanan kepada harapan individu atau sekelompok individu pengguna layanan. Aparatur harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin mereka dapatkan. Dengan demikian, kunci pelayanan kesejahteraan adalah kepuasan para pengguna layanan. Kemudian panduan yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai dasar ASN ini dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Sedangkan menurut Jamaluddin Ancok dan kawan-kawan memberi ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan, terangkan apa yang saudara lakukan, jangan lupa mengucapkan terima kasih, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan, dan mengingat nama pelanggan. Kemudian panduan perilaku atau kode etik yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN ini dapat diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Karakteristik dalam memberikan pelayanan prima ditunjukkan dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Alangkah baiknya apabila
Seluruh ASN dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan kepada publik. Kemudian terkait dengan tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Visi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Pada prakteknya, penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat berasal dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Namun pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa agar tercipta terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik. Dalam lingkungan pemerintahan banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Di antaranya komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN berakhlak, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Peserta pelatihan yang saya hormati, demikian semoga bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.